Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar Angkatan 2, Kelompok 4 tahun 2024 Agenda 2, ingin menjelaskan tentang tokoh panutan berakhlak. Di sini, kami mengambil tokoh panutan berakhlak yaitu Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Siapa yang tak kenal sosok wanita yang satu ini? Retno Lestari Priyansari Marsudi atau akrab disapa Menlu Retno. Ia adalah Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Memulai karir sebagai diplomat 36 tahun lalu, Menlu Retno yang kini berusia 60 tahun telah 2 kali ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri RI di era Presiden Jokowi. Tak cuma berkontribusi untuk negeri ini, Menlu Retno sekaligus membuktikan diri bahwa perempuan Indonesia juga bisa berkiprah di kancah internasional. Meski memiliki kesibukan yang tak biasa, ibu dua anak ini mengaku teamwork yang ia bangun bersama keluarganya yang akhirnya mampu membuat mereka begitu solid. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara konsisten mengimplementasikan core value berakhlak dalam tugasnya. Beliau menunjukkan orientasi pelayanan melalui perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, akuntabilitas dalam diplomasi internasional dan yang transparan, dan loyalitas terhadap kepentingan NKRI. Kemampuannya untuk beradaptasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan isu-isu global seperti distribusi vaksin dan konflik kawasan mencerminkan nilai-nilai penting. Berikut kami jelaskan nilai-nilai berakhlak yang tercerminkan dari sosok Retno Lestari Priyansari Marsudi. 1. Berorientasi pelayanan. Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam diplomasi internasional, baik kepada negara maupun warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sebagai diplomat, beliau memastikan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi prioritas utama. Aksi dari nilai berorientasi pelayanan yang beliau lakukan, yang pertama yaitu membantu evakuasi WNI dari wilayah konflik seperti di Afghanistan dan Ukraina. Kedua, memfasilitasi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi WNI di luar negeri melalui jalur diplomasi. Nilai kedua yaitu akuntabel. Ibu Retno Marsudi menunjukkan akuntabilitas dalam setiap keputusannya, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Beliau memastikan setiap langkah diplomasi yang diambil berdasar pada pertimbangan yang matang dan transparansi dalam melaporkan hasil. Aksi dari nilai akuntabel yang pertama yaitu menyampaikan perkembangan dan hasil negosiasi diplomatik secara terbuka kepada masyarakat Indonesia melalui media briefing. Kemudian yang kedua, menjaga kepercayaan masyarakat melalui akuntabilitas dalam perlindungan dan layanan diplomatik bagi WNI. Ketiga adalah kompeten. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus mengembangkan kompetensinya di bidang diplomasi dan hubungan internasional. Beliau adalah diplomat karir yang memulai dari bawah dan mengasah keahliannya melalui berbagai penugasan di luar negeri termasuk di Belanda dan Norwegia. Aksi yang beliau lakukan adalah mengambil peran penting dalam negosiasi internasional seperti pembahasan masalah Rohingya dan penyelesaian konflik di ASEAN. Aksi yang kedua adalah meningkatkan kualitas diplomasi dengan berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional seperti PBB. Yang keempat adalah harmonis. Bu Retno Marsudi menciptakan suasana kerja yang harmonis di kementeriannya dan dalam hubungan internasional mengutamakan kerjasama yang saling menghormati dengan negara lain.
Aksi yang beliau lakukan adalah memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara sahabat melalui diplomasi damai. Aksi yang kedua adalah menjalin hubungan kerjasama yang solid dengan staf Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Core value yang kelima adalah loyal. Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap NKRI, memperjuangkan kepentingan nasional di panggung internasional tanpa kompromi. Aksi yang beliau lakukan adalah konsisten membela kedaulatan dan kepentingan Indonesia di berbagai forum internasional seperti dalam kasus Laut Cina Selatan. Aksi yang kedua yang dilakukan dalam loyal adalah menjaga nama baik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian dan non-intervensi. 6. Adaptif. Retno menyatakan bahwa pelaksanaan diplomasi haruslah adaptif, inovatif, dan berani mengambil keputusan dan beresiko di saat yang sangat sulit. Contoh sikap adaptif dari beliau adalah di saat COVID, beliau memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dengan cara berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada dengan membuat forum COVAX AMC Engagement Group, di mana forum ini bertugas untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC. 7. Kolaboratif. Retno menyatakan pentingnya kolaborasi agar Indonesia dapat keluar dari krisis, baik krisis geopolitik maupun ekonomi. Di antara kolaborasi yang beliau lakukan, di antaranya melakukan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka memperkuat diplomasi ekonomi. Kedua, kementerian ini menandatangani MOU. MOU ini merupakan bentuk kepedulian Kemlu dan KemQ secara kelembagaan terhadap pemulihan ekonomi dan program prioritas nasional. MOU ini juga menjadi wujud kolaborasi nyata antara dua kementerian, yaitu yang dipimpin dua perempuan tangguh untuk memperkuat diplomasi ekonomi. Lalu, Retno juga melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan Selandia Baru terkait dengan Mutual Recognition Agreement pada produk halal. Saya, Mira Humaira, CPNS tahun 2024. Dengan mengedepankan pelayanan, loyalitas, dan akuntabilitas, kita dapat berkontribusi lebih baik bagi bangsa. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih harmonis dan kolaboratif. Saya Agustina, CPNS tahun 2024. Dengan berorientasi pada pelayanan dan kolaborasi, kita semua dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan dunia. Teruslah berjuang dengan integritas dan